Ngeri, rudal Azerbaijan bombardir ibu kota Nagorno-Karabakh. Pertempuran antara pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan melawan pasukan angkatan bersenjata Armenia dan Artsakh masih terus terjadi. Yang terbaru, pasukan Azerbaijan melancarkan serangan rudal ke ibu kota Republik Nagorno-Karabakh, Stepanakert, Jumat 2 Oktober 2020 malam waktu setempat. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Public Radio of Armenia, seorang warga sipil tewas akibat serangan rudal militer Azerbaijan. Sementara itu, 4 orang lainnya dikabarkan mengalami luka-luka. 2 bangunan rusak berat terkena hantaman rudal, beruntung hanya sedikit orang yang tinggal di bangunan itu. Pasukan Azerbaijan disebut 3 kali melancarkan serangan rudal ke Stepanakert sekitar pukul 8. Kepulan asap pasca ledakan bahkan masih terlihat di pagi hari dan juga keesokan harinya. Pasukan Azerbaijan telah melancarkan serangan ke ibu kota Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Serangan tersebut mengakibatkan korban luka di antara warga sipil dan layanan penyelamatan serta kerusakan infrastruktur di kota tersebut, ujar perwakilan Kementerian Pertahanan Armenia, Letnan Kolonel Artsun Hovhannisyan. Meski telah mengetahui serangan pasukan Azerbaijan, Hovhannisyan belum bisa memberitahukan secara detail terkait jenis rudal yang menghancurkan sejumlah infrastruktur di Stepanakert. Militer Azerbaijan tak hanya mengarahkan serangan rudalnya ke Stepanakert. Dalam berita FIFA Militer pada Jumat 2 Oktober 2020, sebuah rudal juga melintas di atas kota Abofian yang hanya berjarak 15 km dari ibu kota Armenia, Yerevan. Beruntung serangan rudal itu belum sempat jatuh ke ibu kota ataupun juga ke kota Abofian. Dengan sigap pasukan militer Armenia menghancurkan 2 rudal Azerbaijan dengan sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia. Usai serangan tersebut, militer Armenia mengklaim jika pasukan Azerbaijan ingin menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di wilayah tersebut. Sementara itu, perang antara angkatan bersenjata Azerbaijan dan Armenia kembali pecah di sepanjang perbatasan Nagorno-Karabakh. Konvoi kendaraan pasukan militer Armenia yang tengah berjalan di perbatasan hancur lebur dibombardir rudal-rudal militer Azerbaijan. Serbuan senjata artileri berat militer Azerbaijan itu pun beredar luas di jagat media sosial. Tampak pasukan militer Armenia kocar-kacir akibat serangan yang datang bertubi-tubi menghentikan konvoi kendaraan militer mereka. Kementerian Pertahanan Azerbaijan hari ini secara resmi membenarkan serangan yang dilakukan oleh pasukan militernya itu. Dia mengatakan angkatan bersenjata Azerbaijan telah menghancurkan rombongan konvoi militer dan kendaraan lapis baja milik angkatan bersenjata Armenia pada hari Rabu kemarin 30 September 2020. Konvoi militer musuh yang bergerak ke berbagai arah dihancurkan oleh unit militer kami, kata Kementerian Pertahanan Azerbaijan dalam pernyataan resminya Kamis 1 Oktober 2020. Lebih jauh, dia mengklaim serangan yang dilancarkan oleh pasukan militer Azerbaijan itu telah memporak-porandakan pasukan militer serta kendaraan tempur milik angkatan bersenjata Armenia. Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah Armenia belum memberikan penjelasan resmi terkait dengan korban jiwa yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, konflik antara Armenia dan Azerbaijan kembali pecah pada hari Minggu 27 September lalu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan pada hari Senin 28 September lalu telah menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Armenia telah mensasar perkampungan warga sipil yang tinggal di sejumlah distrik dekat perbatasan Nagorno-Karabakh. Menurut otoritas Azerbaijan, sejumlah desa yang menjadi sasaran tembak artileri angkatan bersenjata Armenia adalah desa Gapinli di distrik Tartar, Chiragli, Orta Garafan di distrik Agdam, kemudian desa Alkanli dan desa Sukurbayli di distrik Fuzuli, serta desa Jojuk Majanli di distrik Jabrayil. Pengumuman di daerah berpendudukan padat dan instalasi yang terletak di sepanjang garis depan oleh angkatan bersenjata Armenia telah disengaja dan menjadi sasaran kebiadaban mereka, kata Asisten Presiden dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Kepresidenan Azerbaijan Hikmat Hajiev dalam pernyataan resminya beberapa hari lalu.
Serangan yang dilakukan oleh tentara Armenia secara membabi buta itu telah membuat Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev marah besar. Aliyev kemudian telah menandatangani surat keputusan terkait dengan mobilisasi militer parsial untuk menghadapi angkatan bersenjata Armenia di perbatasan Nagorno-Karabakh. Keputusan mobilisasi pasukan militer Azerbaijan itu telah membuktikan bahwa angkatan bersenjata Armenia telah menerima serangan balasan dari pasukan militer Azerbaijan. Hingga saat ini situasi di perbatasan antara dua negara pecahan Uni Soviet itu masih memanas. Satu sama lain masih mengkonsentrasikan pasukannya untuk melancarkan berbagai serangan militernya. Sementara itu, penyebab hancurnya dua unit jet tempur angkatan bersenjata Armenia disebut adalah karena serangan pesawat perang milik militer Turki. Selain menuai kecaman dari Armenia, Turki dikhawatirkan akan memancing kemarahan Rusia. Dalam berita FIFA Militer pada Rabu 30 September 2020 disebutkan bahwa ada dua unit pesawat tempur Sukhoi Su-25 angkatan bersenjata Armenia yang jatuh di wilayah pegunungan. Jatuhnya pesawat-pesawat tempur itu diklaim Kementerian Pertahanan Armenia akibat serangan jet perang angkatan bersenjata Turki atau TSK. Insiden ini mengundang kemarahan Rusia yang merupakan sekutu terbesar Armenia. Intervensi Turki dalam perang Armenia-Azerbaijan membuat Rusia geram dan mengancam akan berbalik menyerang. Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova, Rusia memastikan akan mendukung penuh untuk melawan pasukan gabungan Turki dan Azerbaijan. Kabar jatuhnya pesawat tempur Su-25 yang disebabkan oleh F-16 menurut Kementerian Pertahanan Armenia akan mempersulit dan juga memperumit situasi karena Moskow berkewajiban untuk memberikan bantuan militer kepada Armenia. Di bawah perjanjian Tashkent, ujar Zakharova dikutip FIFA Militer dari bulgarianmilitary.com. Zakharova juga mengonfirmasi bahwa pemerintah Armenia tengah mempertimbangkan pengaktifan pasal 4 Pakta Pertahanan Keamanan Kolektif atau CSTO 1992. CSTO sendiri merupakan perjanjian keamanan yang melibatkan Rusia dengan anggota Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Dan yang perlu diketahui, Armenia adalah salah satu dari 5 negara Persemakmuran Negara-Negara Merdeka selain Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan juga Uzbekistan. Pasal 4 CSTO berbunyi, jika salah satu negara pihak menjadi sasaran agresi oleh negara atau kelompok negara manapun, maka ini dianggap sebagai agresi terhadap semua negara pihak pada perjanjian ini. Situasi ini membuat hubungan Turki dan juga Rusia kembali memanas. Kedua negara ini juga terlibat dalam pengerahan pasukan proksi dalam perang saudara Libya. Turki mengirim sejumlah pasukan ke Libya untuk mendukung pemerintahan Kesepakatan Nasional atau GNA melawan pasukan pemberontak Tentara Nasional Libya atau LNA yang didukung oleh Rusia. Turki disebut menggunakan jasa tentara bayaran yang diambil dari Sadat International Defense Consultancy (INC) pimpinan Jenderal Adnan Tanriverdi. Sementara Rusia juga melakukan hal yang sama dengan mengerahkan pasukan bayaran dari perusahaan keamanan swasta Wagner Group.